Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sani Julianti. Hari ini saya akan membahas tentang mekanika lanjut. Ada beberapa materi yang akan dibawakan pada hari ini. Sebelumnya saya meminta maaf untuk tidak langsung menulis, melainkan dengan menjelaskan tentang bahasan pokok yang pernah saya buat di waktu lalu. Jadi judulnya ini kita akan mereview catatan Meklan. Begitu, stay tune. Oke, pada bab pertama kita akan mengenal koordinat umum. Koordinat umum itu apa sih? Koordinat umum adalah koordinat yang akan kita ketahui selain dari koordinat yang tiga ini. Jadi kita berkenalan dulu dengan posisi benda. Posisi benda merupakan perpindahan pada pusat massa. Jadi ketika ada benda yang berpindah dari sini, di pusat massanya, benda akan dikatakan berpindah ketika posisi massanya, posisi benda atau pusat massanya berpindah sejauh misalnya X. Oke, koordinat yang kita pakai pada umumnya yang kita ketahui Cartesian. Ini sudah sangat umum ya, semenjak SD, bahkan SMP, mungkin SD juga kita sudah mengenal tentang X, Y, Z, koordinat Cartesian. Kemudian ada juga koordinat polar atau silinder. Nih, kita gambarkan. Oke, kalau X, Y, Z itu kita tahu ya, di sini ada X, Y, Z, dan mereka saling bertegak lurus. Oke, kemudian kita kenal koordinat polar atau silinder, yaitu nih ada X, Y, koordinat Cartesian X, Y. Nah, di sininya itu kita ketahui di sini tata R, di sini Z. Oke, sepertinya belum kegambar. Apakah terlihat saya menggunakan pensil? Sepertinya terlihat. Oke. Selanjutnya kita akan mengenal dengan koordinat bola, yang saat kuliah kita akan mengenalnya. Oke, di sini kita gambarkan dulu ya. Mohon maaf apabila tidak layak gambarannya. Oke, tetapi saya berusaha. X, Y, dan di sini Z. Oke, kita ketahui di sini ada koordinat theta, kemudian kita naik ke atas, dan di sini merupakan, kita tahu di sini R, dan di sini baru P. Jadi koordinat bola itu terdiri dari R tetapi koordinat polar atau silinder dari R theta Z. Sepertinya saya akan menggunakan pulpen ya, agar terlihat jelas. Oke, saya gambar ulang sebentar. Sini X, sini Z. Oke. Di sini ada, kita tarik ke atas, kemudian tarik ke sini. Di sini ada theta, di sini ada R, di sini ada P, di sini ada theta, R dan theta, R dan P. Sebenarnya lebih better. Oke. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui koordinat umum. Apa sih koordinat umum? Jadi koordinat yang umum digunakan selain dari koordinat Cartesian, polar, dan bola. Nah, sebenarnya kita cukup mengganti saja dengan sebuah alfabet key. Jadi ketika ada Cartesian X, Y, Z,
Maka koordinat umumnya kita ubah saja menjadi Q2, dan Q3. Kemudian ketika ada X1, X2, jadi kita Q1, Q2, Y1, Y2, Q3, Q4, Z1, Z2, Q5, Q6. Nah, kita tahu bahwa jumlah partikel dari sebuah koordinat itu kita tahu di sini ada X, Y, Z, berarti merupakan satu partikel. Koordinat umumnya itu Q1, Q2, sampai Q3. Kemudian ada dua partikel. Ada partikel 1 dan partikel 2, maka di sini juga akan ada sampai 6, Q1 sampai Q6. Begitu juga ketika ada partikel Cartesian 1, 2, 3, maka koordinat umumnya itu menjadi Q1 sampai Q9. Jadi, kita tahu bahwa N merupakan jumlah koordinat umum, kemudian N besar merupakan jumlah partikel. Jadi, kita tahu kalau jumlah koordinat umum merupakan 3 dikali N partikel. Oke, sampai sini paham. Cukup mudah, bukan? Oke, kita lanjut. Nah, setelah mengetahui bahwa koordinat umum itu terdiri dari Q1, Q2, sampai Qn, maka kita akan mengetahui tentang perubahan dalam koordinat umum. Apa sih? Oke. Tadi kita tahu posisi benda itu merupakan perpindahan dari pusat massa. Nah, awal mula pusat massa ada di titik A, kemudian berpindah di titik B, pusat massanya. Jadi, perpindahan itu kita lambangkan sebagai delta, sejauh delta. Nah, kita gambarkan delta itu perpindahan yang cukup besar, ya, atau cukup kecil. Nanti kita akan ketahui di bab selanjutnya. Oke, jadi X1 ketika berpindah jadi delta X. Oke, kita ubah ya. Di sini X aksen. Ketika X aksen di sini X, di sini titik X, di sini titik X aksen. Oke, X aksen merupakan perpindahan dari X. Kita lambangkan perpindahan itu sebagai delta. Oke, kita ubah. Oke, perpindahan. Nah, kemudian ada Y. Di sini kan di sini dicontoh Y-nya tidak berubah, begitu juga dengan Z, hanya X aja. Jadi kita lanjut. Y aksen merupakan perpindahan dari Y. Z aksen merupakan perpindahan dari Z. Hal serupa juga akan sama ketika kita ubah menjadi koordinat umum. Maksudnya seperti apa? Oke, jadi Q1 berpindah, Q aksen atau Q aksen lah kita sebutnya, berpindah sejauh perpindahan dari titik awal. Oke. Q2 aksen merupakan perpindahan dari Q2 awal. Q3 merupakan perpindahan dari Q3 awal, Q3 aksen ya di sini. Oke, kita lanjut. Q1, Q2, Q3 menjadi ini merupakan sama ya, ketika delta Q1, delta Q2, delta Q3. Oke. Koordinat X, Y, Z merupakan X, Y, Z. Q1, Q2, Q3. Q1, Q2, Q3. Ini berarti ada
3 partikel ya. No. Enggak, ini ada 1 partikel. Partikel X. Kalau dilanjutin sih jadinya ada 3 partikel, jumlah partikel. Oke, kita lanjut ke apa ini, kita punya delta X. Oh, ini kita ketahui saat pelajaran pengolahan data tentang standar deviasi. Jadi delta Q1 ini merupakan, oke, kita bahas dulu di sini. Do X, ini bukan do ya, ini delta. Delta XI itu sama dengan delta XI per delta Q1 kali do Q1. Selanjutnya sama. Begitu pula dengan Z. Oke, kita tulis saja. DZI do Q1 delta Q1 tambah ZI do delta Q2 tambah do. Oke. Nah, sebenarnya delta Q1 ini yang kita tulis tadi merupakan standar deviasi. Oke. Kita akan mengenal bahwa I itu merupakan indeks koordinat kartesian, sedangkan K merupakan indeks koordinat umum. Oke, kita hanya mengenal saja ya. Kan kita sering ya melihat X1, X2, X3, titik-titik, sampai XK atau XN, bebas. Nah, kalau di koordinat umum, oke, salah, XI. Kita akan menemuinya di rumus-rumus pengolahan data seperti median. Pasti kita akan mengenal XI. Kemudian kalau dalam koordinat umum, kita mengenalnya Kika. Jadinya Kika. Jadi Q1, Q2, Q3 sampai Kika. Gitu. Cukup berbeda bukan? Oke, lanjut. Nih. Masih dengan standar deviasi tadi, karena ini bisa banyak sampai do XI per do Kika delta Kika. Jadi kita persingkat menggunakan lambang seperti ini, sigma. K-nya sama dengan 1. K dimulai dari 1 sampai N, sampai banyak tak terhingga. Oke. Oke. Misalnya kasus X6, Y6, Z6 merupakan koordinat umumnya menjadi 18. Jumlah partikelnya X, Y, Z itu berjumlah 6. Nah, kita tahu bahwa N kecil itu sama dengan 3N. Jadi koordinat umumnya itu menjadi 3 kali 6 sama dengan 18. Oke. Why? Terus ada questions. Why using koordinat umum? Karena lebih sederhana. Oke. Apa benar akan terlihat lebih sederhana? Kita lihat yuk. Ya. Sebelumnya saya lupa. Sorry, masih ada materi berikutnya. Kita masuk ke gaya umum. Setelah itu baru kita membahas tentang soal.
Oke. Dalam Kartesian kita tahu rumus kita sudah sangat hafal ya dengan rumus hukum Newton 2, yaitu F sama dengan M kali A. Oke. M kali A. A di sini merupakan diferensial dari do V per do T. Nah, do V ini merupakan diferensial dari do X per dt. Jadi kita tahu bahwa percepatan itu merupakan 2 kali diferensial dari jarak. Oke. Nih, kita sudah menulis rumusnya di sini. Do F sama dengan M kali A. A di sini kita ubah menjadi diferensialnya d kuadrat X per dt kuadrat. Oke. Dalam koordinat umum, R merupakan R X, Y, Z. R merupakan fungsi dari X, Y, Z. Oke. Sampai sini kita paham ya. Kemudian R sama dengan R Q1, Q2, Q3 sampai Qn. Jadi R vektor merupakan fungsi dari Q. Koordinat umum. Nah, kita tahu di sini tadi standar deviasi. Kita tulis saja ya. Jadi kita sudah menulis. Nih, oke. Sama seperti hal sebelumnya. Ini delta. Oke, di sini do R1 do Q1 delta Q1 sampai do RI per do Qn delta Qn, kita ubah standar deviasinya menjadi ini, delta RI sama dengan sigma K sama dengan 1 sampai N do RI per do QK dikali delta QK. Sepertinya di sini saya salah menulis ya. Di sini harusnya do. Oke. Itu sekilas tentang koordinat umum ya. Sekarang kita kembali lagi ke gaya umum tadi. Nah, oke. Kenapa sih kita harus mengetahui gaya umum? Oke, jadi usaha itu merupakan, ingat rumus ini, work sama dengan gaya dikali perpindahan jarak. Apabila adanya gaya itu usaha itu akan disebut usaha ketika ada gaya yang membuat benda tersebut berpindah, pusat massa berpindah. Oke, Fs atau di sini koordinat jaraknya menjadi R ya. Nah, kita ubah kita tambahkan delta WI sama dengan FI kali do RI. Nah, jadi kita tahu di sini do RI merupakan ini. Oke, jadi kita tinggal tambahkan delta WI sama dengan FI sigma N K sama dengan 1 sampai N do RI, do QK, delta QK. Nah, ini tuh apa sih? Ini tuh merupakan usaha sebagian partikel 1. Enggak. Ini usaha sebagian partikel. Oke. Kita kembali lagi ya di sini. Jadi, W itu apa sih? Bisa dikatakan W itu sama dengan apa ya ini? Oke. W sama dengan, kita tahu di sini ini pasti kan I itu sampai banyak ya, panjang. Nah, berarti
W besar atau usaha itu bisa dikatakan merupakan penjumlahan atau sigma dari delta WI. Nah, apa sih itu delta WI? Nah, kita kembali lagi di sini. Sigma dari delta WI. Ya sudah, kita kalikan saja deltanya. Di V sama dengan di RI gitu. Atau kita tulisnya begini ya. Nah, begitu. Oke. Jadi kita tahu bahwa hal ini usaha ini ini merupakan gaya umum. Sepertinya habis. Oke, sepertinya habis. Oke, nah W ini merupakan atau usaha ini merupakan gaya umum. Banyaknya gaya umum, penjumlahan dari gaya umum. Begitu. Nah, oke. Jadi kita tahu ya, gaya umum itu nih, ingat-ingat. Gaya umum kita sederhanakan menjadi dilambangkan, gaya umum itu dilambangkan menjadi Q besar K, ya. Merupakan sigma dari I sampai N FI do RI. Nah, usaha itu merupakan penjumlahan dari banyaknya gaya umum dikali Kika atau perpindahan. Kan kita tahu ya, kalau misalnya W sama dengan Fs, berarti di sini merupakan gaya umum. Sedangkan di sini merupakan perpindahan. Nah, kita akan mengenal apa itu gaya umum konservatif. Konservatif, apa itu konservatif? Merupakan pengaruh atau konservatif itu bisa disebut gaya yang hanya berpengaruh pada posisi awal dan posisi akhir saja. Ya, atau kalau dalam pembahasan GLBB merupakan perpindahan. Oke. FI minus delta FI sama dengan do. Nih. Oke, kita lambangkan ini. Jadi, gaya konservatif itu kita lambangkan FI sama dengan minus delta V. Delta V itu minus FI per delta R. Nah, itu disebut gaya konservatif. Nah, oke, kita coba uraikan. Nah, di sini merupakan gaya konservatif. Nah, terus ada pertanyaan nih. Is it gaya umum itu sebuah gaya doang atau berhubungan dengan hal yang lain? Mari kita lihat.
mungkin cukup sekian dari bab awal ini. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Ya, oke, kita lanjut ke persamaan dinamika gerak. Oke, di sini ada pertanyaan. Gaya umum itu terdiri dari gaya aja atau ada variabel lainnya? Oke. Perbedaan dari koordinat kartesian, mereka hanya mewakili gaya saja. Gayanya itu sama dengan M, gaya sama dengan M kali percepatan. Nah, dalam koordinat umum apakah terdiri dari gaya saja? Ternyata jawabannya tidak. Oke, dalam kartesian kita mengetahui bahwa fungsi R sama dengan X, Y, Z, X1, Y1, Z1, atau sampai Xn, Yn, dan Zn. Tetapi dalam koordinat umum, fungsi R, Q1, Q2, sampai Qn, dan diakhiri dengan variabel waktu. Ternyata dalam koordinat umum hanya terdiri dari gaya dan waktu. Oke, kita kan dalam koordinat umum fungsi R terdapat variabel waktu. Oke, sekarang kita turunkan menjadi dr seperti standar deviasi sebelumnya, terus sampai kita menurunkan variabel waktunya, dr per dt terhadap dt, seperti itu. Kemudian dari sini jika partikel banyak, kita tinggal mendapatkan indeks I di depannya, terus dipersingkat dengan memberikan bubuhan sigma, K sama dengan 1 sampai N. Oke, sekarang kita diferensialkan lagi. Jika diferensialkan menjadi apa? Percepatan ya. Oke, do K sama dengan 1 sampai N. Ini mungkin sedikit tidak jelas. Sampai N. Do RI, do K. Nah, do K per dt itu bisa kita tulis sebagai Q kuadrat K. Bukan kuadrat ya, sorry. Q dot K tambah do R dot T dt per dt. Ini kan sama dengan 1 ya. Oke, dari sini kita tahu bahwa do R ini gimana ya? RI ini sama dengan RI per do Q dot K per do RI dt. Kemudian baliknya, nah kita tahu ini kita turunkan lagi terhadap Q kuadrat K. Do Q kuadrat tinggal kalikan masing-masing. Do Q, do R. Ini tuh sama dengan 0 ya, karena tidak bisa diturunkan. Jadi sisanya itu hanyalah ini. Oke, mungkin masih apa ya? Masih bingung. Itu wajar, karena mungkin kita belum nemu contoh soalnya ya. Jadi mungkin di akhir saya akan bahas contoh soalnya biar kebayang. Oke, sekarang kita lanjut ke prinsip D'Alembert. Apa sih ini? Apa ini? Prinsip D'Alembert. Nah, ini tuh saya dapat dari dosen saya, dan dosen saya mengambil berpacuan pada buku namanya Analytical Mechanics dari Goldstein. Oke.
Nah, kita akan mengetahui apa itu prinsip D'Alembert yang akan menjadi cikal bakal Lagrange. Oke, kita tahu do W sama dengan theta I dalam kurung Fi min MRI do RI sama dengan 0. Oke, do W kita tahu namanya usaha, MRI turunan kuadrat R itu sama dengan percepatan. Oke, sistem dapat dibuat dalam keadaan setimbang dinamis dengan menambahkan sebuah gaya fiktif pada gaya luar atau gaya inersia. Nah, gaya inersia itu apa? Gaya inersia itu merupakan sistem keadaan setimbang sama dengan 0. Oke. Dari sini, usaha ini kita turunkan, melakukan penurunan do W, FR min MRI, do Kika, F. Oke, mungkin agak pusing kalau melihatnya, tetapi kalau misalnya kita coba menyalin dan sambil dilihat, kita lama-lama akan mengerti. Oke, lanjut di belakang karena tidak cukup ya. Oke, kita bahas di sini aja deh. Do Kika dikurangi ini kita kalikan ya, dipecah. Nah, kita ini tahu tadi itu Kika, rumus Kika sama dengan Fi. Kika ini apa? Gaya umum. Takutnya lupa. Do Kika dari sini. Nah, do RI. Nah, ini agak sedikit tricky. Nah, kita akan mengubah ini ya. Jadi apa sih? Diubah MRI sama dengan RI do RI per do Kika dt min RI. Oke. Kuadrat do RI. Ini diferensial. Oke, didapat ini. Nah, nanti kita masukin ke sini. Oke. Dari sini diubah menjadi ini. Nah, setelah dapat ini, kita ubah masukin ke sini. Oke. Mungkin agak sedikit tricky ya, karena ini merupakan penurunan rumus. Oke, nah do Kika ini kita balik lagi, do Kika gaya umum yang tadi kita masukkan yang tadi menjadi ini. Do Kika. Sebenarnya kalau saya jelaskan bisa sih, cuman hanya memakan waktu yang sangat panjang. Jadi saya mencoba untuk memperingkas saja. Jikalau ingin memahaminya, boleh sambil ditulis. Itu salah satu bentuk untuk memahami sebuah materi. Nah, setelah itu kita dapat, oke, nih sampai sini. Do Kika ini, do Kika. Nah, kita tahu setengah mv kuadrat itu merupakan energi kinetik. Nah, energi kinetik itu dilambangkan dengan T. Oke, udah sampai sini. Oke. Sebentar lagi masih nih. Kika sama dengan min dt do T. Do Kika ini sama dengan 0, min dt, sisanya ini. Nah kembali lagi di sini, do T gaya umum, gaya konservatif, do V, do Kika. Kita masukkan dari sini. Sebenarnya do V, do Kika.
do T min do kika min dt per do kika. Oke. Nah, di sini kita tahu di sini ada do T do V. Kita keluarkan. Muncul di sini T min V. T min V ini sama dengan fungsi Lagrange. Do T nih hasilnya di akhir masih belum beres. Nah, kita tahu kita sudah bertemu T min V ya. T itu sebagai energi kinetik yang berhubungan dengan kecepatan, dan V itu sama dengan energi potensial yang berhubungan dengan posisi. Nah, kita tahu fungsi Lagrange itu di T min V. Oke, masih dengan penurunan do V posisi potensial kecepatan. Ya, kecepatan. Turunkan do T min do V. Min do L do kika. Ini sebenarnya 0. Gak masalah. Ditambah. Oke, do T 0 dt do L do kika min do L do kika. Nah, itu merupakan persamaan Lagrange. Kalau misalnya kita sederhanakan, do L do kika ini merupakan derajat kebebasan. Nah, ini tuh persamaan Lagrange. Ini kurang 1. Lagrange LTV T min V. Kalau saya pribadi, saya kadang lupa untuk membedakan V dikurangi T atau T dikurangi V. Maka saya mengingatnya dengan mudah, yaitu Latifi ya. L sama dengan T min V. Oke, bedanya ini sama ini apa? Ini itu merupakan persamaan Lagrange umum atau yang bersistem konservatif. Tadi konservatif itu apa? Yang berhubungan dengan titik awal dan titik akhirnya saja. Oke. Dari sini persamaan diferensialnya nih pada kartesiannya x y sama dengan do kika. Pada polar kika r atau theta x kuadrat kika. Oke, jadi kita tahu di sini ada persamaan Lagrange dan ini persamaan umumnya. Oke, agak tidak pusing ya. Saya punya contoh soal. Ada 2 contoh soal. Yang pertama itu tentang pegas. Gesek diabaikan, cari persamaan geraknya. Kita akan menggunakan dua cara, ada dengan hukum Newton dan Lagrange. Oke, kita tahu ya kalau misalnya kita kerjakan dulu dengan hukum Newton. Kita tahu kita buat koordinatnya dulu x y. Oke, kita tahu hukum Newton 2 sigma F sama dengan M kali A. F di sini merupakan gaya pemulih. Berarti gaya pemulih arah ke sini, makanya ini sama dengan K. Maksudnya gaya pemulih itu, jadi ketika kita tarik ke sini, maka pegas mencoba untuk kembali ke arah semula. Itu disebutnya gaya pemulih. Arahnya berlawanan dengan arah benda ditarik. Jadi di sininya min K. Oke. Dari sini X sama dengan M kali A. Min KX M. A itu D kuadrat X per DT kuadrat. Min KX sama dengan M XX double dot ya. Oke, kita ke kanankan semua. 0 sama dengan MX kuadrat tambah KX. X kuadrat tambah, kita bagi semuanya dengan M, K per MX. Nah, kita tahu bahwa omega itu sama dengan K per M. Maksudnya akar K per M.
Ini kalau lupa kita lihat saja di persamaan gelombang ya. Oke, kita dapat. Nah, ini solusi hukum Newtonnya. Sekarang kita coba untuk menggunakan persamaan Lagrange. Nah, kita tahu kan ini persamaan Lagrange ada do L, do Ki K, do L per do Ki sama dengan 0. Di sini LTV. Oke, kita cari dulu ya L-nya. L itu T sama dengan kinetik dikurangi potensial. Setengah mv kuadrat dikurangi setengah kx kuadrat. Potensialnya itu di sini. Kalau dalam kasus pegas, berarti potensialnya itu berhubungan dengan jarak. Berarti, maksudnya berhubungan dengan posisi, berarti gaya pemuli tadi. Jadi, min setengah kx kuadrat. Oke. Kita turunkan, memberi do L per do x kuadrat sama dengan do L diturunkan terhadap x kuadrat. Nah, kita dapat setengah mx kuadrat kurangi setengah kx. Oke, yang bisa diturunkan hanya x kuadrat, berarti ini saja ya. Hanya ini saja, yang ini diabaikan karena tidak bisa diturunkan. Jadi, sama dengan x kuadrat dikeluarkan sama dengan 2. Nih, saya tulis di atas ya. 2 per 2 mx kuadrat. Nah, kalau disederhanakan menjadi ini. Sekarang, kita turunkan terhadap, yang tadi diturunkan terhadap x dot, sekarang diturunkan terhadap x. Do sama dengan setengah mx kuadrat dot kuadrat kurangi setengah x, yang hanya bisa diturunkan yang ini saja. Nah, oke, 2 per 2 kx. Nah, ini hasilnya. Nah, ini tuh buat apa? Nanti kita masukkan ke persamaan umum Lagrange-nya. Do T, do L, do Ki K, do L, do Ki sama dengan 0. Do L, kita tahu terhadap do Ki ini sebenarnya mx, kita tulis di sini. Kemudian terhadap do L per do Ki sebenarnya ini kita tulis di sini. Min ketemu min sama dengan plus, berubah. Oke, kita coba turunkan ya. Do diturunkan terhadap waktu tidak bisa ya, karena tidak ada variabelnya. Kemudian ingat ini tuh apa ya? Operasi diferensial, maka do ini kali ini turunkan dm per dt kali ini kali x dot tambah m kali dx dot per dt tambah kx. Nah, oke, ini sama dengan 0 ya, karena kita tidak bisa menurunkan lagi. Nah, tapi kalau ini dx per dt, kita tahu kecepatan diturunkan terhadap waktu sama dengan percepatan atau x double dot. Mx double dot tambah kx sama dengan 0. Kita turunkan k per m sama dengan x sama dengan 0. Oke, nah ini hal yang sama ya. Nah, dari sini kita tahu baik Newton atau menggunakan Lagrange hasilnya akan sama. Ini itu merupakan persamaan dinamikanya. Oke, mungkin sama juga halnya dengan kasus katrol. Gaya gesek dan katrol diabaikan. L merupakan panjang tali, tegangan tali katrol sama, M lebih besar dari M1. Oke, M2 lebih ringan dari M1. Ini M1, M2 kita gambarkan. Ini ada gaya berat dan di sini juga ada gaya berat. Di sini ada tegangan tali. Ini L min Y. Kan ini Y, ini semua L. Jadi di sini sampai sini sebenarnya L min Y. Menggunakan hukum Newton sama dengan sigma F sama dengan M kali A. Kita tahu yang ke bawah itu hanya M1. Jadi M1 A1. Oke, kita hanya menggunakan hukum Newton ya. Oh ya, sepertinya saya belum. Oke. Oke, mungkin cukup sekian. Oke,
mungkin cukup sekian dari materi bab ini. Kita lanjut ke video selanjutnya. Masih semangat untuk mengejar materi mekanika lanjut? Ke materi selanjutnya, yaitu prinsip variasi Lagrange. Tadi kita sudah mengenal fungsi Lagrange dan persamaan Lagrange. Nah, lalu apa perbedaan dengan prinsip variasi Lagrange? Variasi Lagrange dan Lagrange biasa. Jadi fungsi dari prinsip variasi ini sebenarnya ada dua pokok. Yang pertama itu untuk mencari lintasan terpendek dan waktu tercepat. Jadi ketika Anda sekalian ada di sini, kemudian ingin berpindah dari titik A ke titik B, mana yang jalan yang akan ditempuh dengan syarat lintasannya harus pendek dengan waktu tercepat? Apakah lewat sini? Lewat sini? Atau lewat sini? Tentunya kita akan memilih lewat sini sesuai dengan prinsip tadi. Kemudian kita lihat penurunan jadi prinsip variasi Lagrange ini merupakan penurunan dari persamaan dinamika Lagrange. Kita turunkan dari Lagrange. Lagrange itu kinetik dikurangi potensial setengah mv kuadrat, atau kita jabarkan L itu sama dengan setengah mx dot kuadrat dikurangi mgx. Posisi kalau dalam koordinat umum jadi setengah mq dot k dot kuadrat dikurangi mgk. Nah, di sini berarti fungsinya terhadap x dot dan x. Sedangkan di sini itu fungsi Lagrange terhadap q dot dan q. Kita turunkan. Turunkan Lagrange terhadap waktu. T1, T2. L Lagrange dt. Kita turunkan perubahan yang ini. Perubahan terkecil do L K1 K dot dt. Kemudian do L do K. Do K dot tambah do L do K kali delta K dt. Nah, ini tuh dari mana? Ingat ya, ini merupakan prinsip deviasi. Langsung saja kita rapihkan. Do L do K ini ditukar tempatnya, kemudian turunkan do L do K dt tambah do L do K dt. Do K dt sama dengan misalnya U di sini do L sama dengan do K, ini sama dengan U, berarti turunannya ini d dt do L do K dot. Kemudian kita dv-nya itu merupakan di sini v-nya itu ini do K. Berarti turunannya sama dengan sorry. Di sini itu kan ingat rumus integral, dia sama dengan U dv ya. Dv ini bukan dv-nya, do K dt diturunkan menjadi diintegralkan v do K.
Oke, sebelum melanjutkan ini, saya ingin mengenalkan perbedaan dari delta, D, dan dot. Perubahannya, kalau delta yang segitiga ini perubahannya sangat besar. Kalau delta yang begini perubahannya kecil. Nah, ini D, ini merupakan diferensial biasa, sedangkan ini sebenarnya dol, merupakan diferensial parsial. Oke, kita lanjut dari sini. Oke. Kita tulis ulang, do L do Kika. Nah, kita turunkan yang tadi itu, ini ingat rumus integral. Oh, nggak kelihatan ya. Oke. Ingat rumus integral dari U dV sama dengan UV min delta U aksen V. Oke, sorry. Ini apa ya? Oke, kita lanjut. Ini sama dengan UV integral U aksen V. Oke, kita turunkan. Didapat hasil ini. Saya yakin kita semua udah paham ya tentang penurunan. Maksudnya naikkan pengintegralan. Integral dekika didapat hasil ini jika sama dengan 0, maka harus juga sama dengan 0. Di sini harus sama dengan 0. Nah, jadi kita dapat, kalau ini kita fungsikan menjadi sama dengan 0, maka do L do Kika min dt, do L do Kika sama dengan 0, d per dt, do L do Kika sama dengan 0. Nah, ini tuh merupakan fungsi dari fungsi variasi Lagrange. Oke. Oke, tadi kita sudah membahas fungsi variasi Lagrange ya. Sekarang kita lanjut ke persamaan Hamiltonian. Nanti kita membahas summary-nya lah. Oke, jadi persamaan gerak ini sebenarnya bisa dikerjakan dengan 3 cara. Ada hukum Newton, Lagrange, persamaan Hamilton. Sebenarnya ada juga dengan kurung Poisson atau Poisson-Pictet. Nah, persamaan Hamilton ini didapat dari prinsip variasi Lagrange yang sebelumnya. Jadi, prinsip variasi Lagrange ini untuk mendapatkan persamaan Hamiltonian. Nah, kita tahu di sini Lagrange sama dengan T min V setengah mv kuadrat. Ini Kika, berarti V itu sama Kika dot, H itu sama Kika, berarti Lagrange itu sama dengan fungsi dari Kika dot dan Kika. Lagrange itu fungsinya ini dan persamaannya ini. Ingat ya, fungsi dan persamaan itu cukup berbeda. Oke, jadi kita tahu di sini untuk mendapatkan Hamilton kita olah dari Lagrange. I sama dengan integral dari L dt, I sama dengan integral dari T1 T2, L Kika T dt. Terus kita lakukan perpindahannya. Di sini ada delta, yang artinya kecil sekali perpindahannya, terhadap integral T1 T2 do L Kika T dt. Ini merupakan sebelumnya kita bahas gaya umum. Nah, dari sini gaya umum ini ada Kika, dan T. Kita ubah menjadi fungsi Hamilton. Caranya gimana? Nah, Hamilton ini merupakan Kika dot kali PK dikurangi L. Oke, jadi sebenarnya Hamilton ini merupakan fungsi dari Kika
Kika dot PK dan Kika doang. Kika, PK, dan T. Oke, nanti kita akan mengetahui P itu apa. Sebenarnya P itu merupakan apa ya? Daya, kalau tidak salah. Nanti deh selanjutnya kita akan mengetahui itu. Oke, kita turunkan delta do L ini, do Kika, do L, kita masukkan. Nih, kan ini tuh Hamilton. Kita ubah menjadi L, jadi dipindah ruas min H. Oke, kita ini do H. Nah, saya yakin kita udah paham ya tentang penurunannya. Jadi, untuk mempersingkat waktu, kita skip saja. Oke. Oke, kita asumsikan Kika PK itu tidak sama dengan PK do Kika delta Kika dot PK do Kika sama dengan ini. Kemudian hal ini dimasukkan ke persamaan. Kita turunkan dulu. Kemudian didapat ini. Kemudian kita masukkan ke persamaan. Menjadi kita tulis ulang yang sebelumnya. Oke, sama dengan prinsip tadi, sebaiknya sambil mencatat supaya kita paham. Karena kalau misalnya dijelasin satu persatu, saya turunin, itu membutuhkan waktu yang sangat-sangat panjang. Saya kira penjelasan tulisan ini pun sudah cukup mewakili untuk bisa memahami materi ini atau penurunan ini. Nah, oke. Jadi kita dapat hasil akhirnya integral T1 sampai T2 Kika dot dikurangi do H per do PK kali delta PK dikurangi PK dot tambah DH per do Kika kali delta Kika sama dengan 0. Nah, kan persamaan itu harus bernilai 0 ya. Berarti kita tahu kalau di sini sama di sini itu nilainya 0. Nah, do Kika sama dengan 0, berarti Kika dot sama dengan do H per do PK. Dan PK dot sama dengan min do H per do Kika. Nah, ini itu kita dapat. Ini itu merupakan persamaan dari Hamiltonian. Oke. Silakan untuk rahat dulu karena butuh pemahaman yang yang paham, benar-benar paham gitu. Oke, kita tahu ya dari pembahasan sebelumnya kita buat summary atau ringkasan rumusnya ya. Nah, kita tahu di sini merupakan fungsi Lagrange. L sama dengan T min V, mekanik kurangin potensial. Kemudian di sini merupakan persamaan Lagrange. Kemudian dari prinsip variasi Lagrange kita mendapat persamaan Hamilton. H sama dengan sigma K Kika dot PK dikurangi L. Ini merupakan fungsi dan persamaannya itu Kika sama dengan do H per do PK dan
K dot sama dengan minus do H per do K. Oke, jadi seperti yang tadi saya sampaikan, ada 4 cara untuk menyelesaikan persamaan gerak. Ada Newton, Lagrange, Hamilton, dan kurung Poisson. Nah, apa sih kenapa kita tidak cukup dengan Lagrange saja? Karena ada alasannya. Menggunakan Lagrange itu belum sampai ke solusi akhirnya, hanya persamaan dinamika geraknya saja. Oke. Untuk lebih memahaminya, kita coba membahas contoh Hamilton. Nah, tadi ada seperti soal sebelumnya, ada pegas dengan massa dan koefisien pegasnya. Oke, kita cari dengan persamaan gerak menggunakan Hamilton. Jadi kita tulis di sini ada fungsi Hamilton dan persamaan Hamiltonnya. Oke, kita tahu ya di sini untuk membahas menjelaskan tentang L ini, Hamilton ini kita harus mengetahui Lagrange dulu. Jadi kita turunkan Lagrange sama dengan T min V mx kuadrat x dot dikurangi setengah kx kuadrat. Oke, di sini P itu sama dengan momentum. Nah, tadi itu sebelumnya saya menyebutnya daya ya, tetapi sebenarnya P itu momentum. X dot. Oke, Hamilton. Kita turunkan dari fungsinya satu dimensi. Kita satu dimensi berarti X. X dot P dikurangi Lagrange-nya masukkan setengah mx. Kemudian P itu sama dengan mx dot atau momentum dikurangi setengah mx. Di ini kotak dikurangi setengah kotak sama dengan setengah kotak ya. Mx kuadrat tambah setengah kx kuadrat. Nah, ini tuh kita ubah ke fungsi, kan karena Hamilton itu fungsi x dan p, sedangkan ini masih ada dot, maka kita ubah dulu menjadi x dan p. Caranya gimana? Kita tahu bahwa momentum itu sama dengan mx dot, kita karena di sini kuadrat, kita kuadratkan menjadi kuadrat dua-duanya, mx x kuadrat maka semuanya x kuadrat. Oke, untuk menjadi mx dot kuadrat, jadi kita tambahkan di sini p kuadrat m. Sebenarnya ini duanya tidak usah. Nah, kita tahu di sini mx dot kuadrat itu sama dengan p kuadrat per m. Kita masukkan ke sini menjadi ini tambah setengah kx kuadrat. Oke, belum beres, kita baru mendapatkan fungsi Hamiltonnya. Sekarang kita masukkan ke persamaan Hamiltonnya untuk mendapatkan fungsi dinamika geraknya. Oke, jadi persamaan Hamilton ada do K sama dengan do H per do PK. Ini kita ubah ke satu dimensi jadi x dot do P. PK itu sama dengan do M. Maksudnya oke. Dari sini ya, P kuadrat sama dengan 2M. Kita turunkan. Sebetulnya ada yang salah deh. Oke, lanjut saja. PK. Bukan, maksudnya ini karena saya tidak menuliskan. Jadi, K dot itu sama dengan turunan dari ini, Hamilton, terhadap PK. Yang bisa diturunkan hanya ini saja ya. Jadi, turunkannya menjadi 2P per 2M sama dengan PM. Oke, sebelah lagi, PK dot sama dengan
minus do H per do Kika sama dengan do H, kita turunkan dari sini, yang bisa terhadap X itu sama dengan ini saja ya, jadi 2 kx per 2, jadi minus ya di sini, jadi hasilnya ini. Oke, kita dapatkan do P dt sama dengan do M d per dt M X dot. Oke, kita masukkan saja P dot itu sama dengan min kx, dan mx double dot itu merupakan, oh iya sebenarnya saya ada yang salah ya sebenarnya, mx P, oh iya mx ya, ini mx dot aja, mx dot oh enggak betul, sorry, di sini double dot sama dengan min kx mx dot tambah kx sama dengan x kuadrat, ini kesini kan k per mx sama dengan 0. Nah, oke, jadi tadi ada yang bingung ya, kenapa sebetulnya ini tuh sama dengan, kan kita tahu bahwa P sama dengan mx, kita turunkan terhadap dt, sama dengan P aksen sama dengan mx kuadrat double dot. Nah, oke. Kita pindah ruaskan, kita bagi M, dan hasilnya ini. Ini merupakan persamaan gerak dinamika. Oke. Oke, beres tentang Hamilton dan Lagrange, kita masuk ke kurung Poisson. This is the last but not least. Oke, sorry. Apa itu kurung Poisson? Biasanya disebut dalam buku-buku itu kurung Poisson atau Poisson bracket atau bracket. Whatever. Oke, fungsi dinamika ada U dan V. U itu merupakan fungsi dari Q1, Q2, P1 sampai Pn. V juga sama, Q1 sampai Qn, P1 sampai Pn. Nah, kurung Poisson kita langsung dapat kurung Poisson ini merupakan fungsi dari UV terhadap Qp. Nah, ini kita langsung dapat do K per N, semoga jelas ya. Do U per do Qk, do V per do Pk dikurangi do U per do Pk kali do V per do Qk. Jangan lupa untuk tutup kurung supaya tidak lepas. Oke, ini sigma ini hanya berlaku jika lebih dari satu dimensi saja. Kalau satu dimensi saja, deltanya bisa dihapuskan. Oke, kita masuk ke bentuk umum Poisson bracket. Poisson bracket itu UV yang namanya bracket ya, kurung berarti kan pengurungan antara U dan V terhadap fungsi Q dan P. Nah, ini tuh bisa diubah menjadi minus V kuadrat dikurangi U. Ini tuh merupakan hal yang berbeda ya. Jadi kita tidak bisa menuliskan V terlebih dahulu baru U. Tidak bisa ya. Maksudnya tidak bisa. Jadi kita ubah menjadi minus dalam kurung Poisson V kuadrat, U terhadap Qp. Oke, dari mana sih sebenarnya kita melakukan proving ya, atau mencari tahu?
Do V per do Q sama dengan do U min dV per dP do U do Q. Ini tuh dari mana? Ini tuh dari sini, dari kurung kosong. Kita coba ya, kita kalikan, kita ubah atau dikalikan menjadi ini. Ini tuh namanya kurung kosong. Jadi gak bisa ya, harus seperti ini. Terus yang kedua itu ada bentuk seperti ini. Apabila diberi konstanta di CU, di U di depan U, jadi kita bisa keluarkan konstantanya menjadi C dalam kurung kosong U, V. Ini provingnya atau pembuktiannya. Kalau gerak-gerak CU per do Q, do V, do P, do V per do P, do CU. Oke, kita keluarkan konstantanya karena kan konstanta tidak bisa diturunkan ya. Nah, ini itu sama dengan kurung kosong braket. Nah, kemudian ada fungsi lain, ada AU tambah BV per koma W. Nah, ini bisa berubah menjadi A dalam kurung U, W tambah dalam kurung V, W. Di mana A dan B itu merupakan konstanta. Yang keempat ada UV per W, W. Jadi, kita ubah itu sama dengan kayak apa ya? Kalau kalian ingat Laplace kayak gitu-gitulah. UW diferensial ya. UW U, W dalam kurung terus dikali V tambah U. Oke, di mana where missing where U, V, W merupakan fungsi. Ini konstanta dan ini fungsi. Oke, fungsi Hamilton. Kita tahu di sini merupakan fungsi Hamilton dan di sini merupakan fungsi Lagrange. Dan persamaan dinamika Lagrange-nya ya. Misalnya, kita akan mencari tahu dari mana kurung pasang itu. Jadi, misalnya U sama dengan Q kuadrat Q, P. H itu merupakan fungsi dari Q dan P juga. Jadi, kurung pasang itu merupakan ini Hamilton dikurangi P dikurangi do U, do P, do H per do Q. Ini Hamilton ya. Do Q, do P. Lihat di sini. Do H per do P itu merupakan Q dot ya. Oke, langsung saja kita turunkan. Ini sama dengan belum ketulis ya. Di sini adalah do Q. Du dt du per do Q per dt tambah do delta U per dp. Oke, dq ini tuh sama. Jadi kurung pasang itu du per dt sama dengan UH merupakan fungsinya ini. Nah, sedangkan persamaannya kita diganti dengan ini. Oke, ini merupakan persamaan dinamika dalam kurung pasang. Oke, saya paham kalau kalian emang apa ya ribet untuk memahaminya karena kita belum menemukan soalnya ya, karena sebelumnya kita hanya membahas teori dan beberapa contoh soal. Oke, kita langsung saja ke contoh soal. Oke, jadi penggunaan kurung pasang bisa dikerjakan dengan bantuan deret Taylor. Ingat, deret Taylor itu fx sama VC, x df dx,
tambah 1/2. X kuadrat, kita ganti fx menjadi Q-T dan fc menjadi Q0. Oke, persamaan dinamika untuk menyelesaikan permasalahan gerak suatu benda. Oke, hukum Newton, Lagrange, Hamilton, dan kurung Poisson. Kita sudah membahas semuanya kan? Kita langsung masuk ke contoh soal. Karena Lagrange dan kurung Poisson sebenarnya ada satu contoh soal yang dibahas tentang penggunaan secara Lagrange, Hamilton, dan kurung Poisson. Oke, kita kerjakan dulu menggunakan Lagrange ya. Dengan tali ada 2 theta. Oke, saya pengen kita mencoba untuk mengerjakan sendiri. Pasti kita sudah paham ya, atau boleh deh kita diulas sebentar. Cari solusi geraknya dari massa yang dihubungkan dengan tali, kemudian talinya diabaikan. Menggunakan Hamilton dari persamaan bukan Lagrange, dari persamaan Lagrange. Oke, kita tahu di sini dl dt ini Lagrange ml kuadrat theta dikurangi L mgl cos. Dari sini ya. Kemudian turunkan, diturunkan. Kemudian kita ubah. Nah, ini itu merupakan persamaan dinamika gerak Lagrange-nya, belum dengan solusi akhirnya. Oke, kita biasanya kan dibutuhkan theta terhadap waktu ya. Dari sini kita ubah menjadi fungsi theta gl kuadrat cos. Ingat, karena theta terlalu kecil, maka cos theta itu dianggap sama dengan 1 jika sin theta itu sama dengan theta. Oke, ini sama dengan 1. Ini pindah ruas, ini sama dengan d theta dot dt di kita integralkan. Oke, didapat di sini. Kita integralkan kembali, didapat solusi akhir ini. Nah, ini merupakan solusi akhir menggunakan Lagrange. Kita akan tahu nilai koefisien C1 dan C2-nya dengan memasukkan nilai maksimumnya. Oke. Lanjut dengan soal yang sama, kita akan membahas menggunakan Hamilton. Ini ada Hamilton dan persamaan Hamiltonnya, fungsi Hamilton dan persamaan Hamiltonnya. Di sini ada momentum L dot theta. Ini merupakan persamaan Lagrange. Oke, kita coba turunkan ya dari sini. Jadi begini. Kita turunkan. Tambah mgl sin theta ml kuadrat. Oke, dari sini P theta kuadrat sama dengan M kuadrat L. Kita kuadratkan semua ya. Nanti kita masukkan ke sini. Nah, kita sudah dapat Hamilton, tetapi belum tepat karena masih ada koordinat theta dan theta. Kita membutuhkannya dalam koordinat QK dan PK. Bukan koordinat ya, fungsi, sorry. Kita ubah ML sama dengan, nah kita ubah ya dari ini menjadi ini, menggunakan ini. Tambah turunkan. Oke, Hamilton. Turunkan. Ini Hamilton.
Nah, sama ya seperti hasil sebelumnya menggunakan Lagrange. Nah, kita masih ada theta dot. Kita mencarinya menggunakan theta t. Solusi theta t sama terhadap waktu. Theta terhadap waktu ya. Masih menggunakan tadi dipindah ruas, kemudian diturunkan, diintegralkan, didapat, diturunkan lagi, diintegralkan, dan didapat. Hasilnya cukup sama persis dengan menggunakan Lagrange. Oke, kita mencari dengan kurung Poisson. Contohnya masih dengan soal yang tadi ya. Nih, di sini ada persamaan Poisson dan ini fungsi Poissonnya. Nah, ini daerah Taylor kita ubah kitanya menjadi Q0. Maksudnya kita ubah dq dt-nya d kuadrat k, dan ininya. Caranya bagaimana? Nanti kita lihat. Jadi kita ubah dq terhadap dt-nya menjadi Poisson bracket dari Q, H, kalau misalnya d kuadratnya Q, H dalam kurung H. Begitu juga dengan yang pangkat 3 Q, H, H, tutup kurung, do H, do H, Oke, jadi kita cari satu-satu. Do, H, menggunakan sorry ya. Sepertinya saya sudah mulai lelah untuk membahas ini. Tidak. Oke, kita fungsi Hamilton ya, menggunakan fungsi kurung Poisson. Kita cari dulu Hamiltonnya. Ini sudah didapat. Itu jika bertanya dari mana, kita sebelumnya sudah mendapatkan ini ya di soal sebelumnya yang membahas tentang Hamilton. Oke. Nah, kita dapat dohanya sama dengan ini, kemudian kita turunkan do theta, dan ini terhadap do p. Ini diturunkan sama dengan 0, dikurangi min GL sama dengan cos theta. Oke. Min GL sama dengan cos theta. Oke, kita ubah. Nah, kita sudah dapat do H. Nah, sekarang kita turunkan terhadap do theta, do H p theta GL. Karena kita sudah mendapat ini ya, nilai ini. Jadi kita tinggal turunkan ini. GL p theta 0,0. Oke, kita langsung masukkan ke daerah Taylor. Delta theta sama dengan, kita ubah yang ini, dan ininya menjadi ini, dan ini sama dengan ini. Karena 0 yang nggak usah ditulis, jadi kita rapihkan, pindah ke depan, setengah GL T kuadrat tambah P theta ML T P theta per ML kuadrat T tambah theta 0. Nah, ini itu merupakan konstanta dari sebelumnya yang Hamilton ya. Jadi penggunaan kurung Poisson ini cukup sangat jelas untuk mengetahui persamaan dari dinamika gerak. Oke, jadi mungkin cukup sekian pembahasan hari ini. Saya harap penjelasan tadi cukup mudah dimengerti, dipahami, dan kemudian kita bisa menjelaskan lagi kepada orang lain. Apabila masih ada hal yang
mengganjal, boleh hubungi saja saya, Sonia Julianti, atau apabila menemukan kesalahan, kurang tepat karena manusia tempatnya salah. Jadi mohon koreksinya, bisa langsung hubungi saja saya atau admin YouTube ini. Mungkin cukup sekian dari saya, penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.